Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alfamart, selamat datang kembali di Cara Cahaya Ramadan. Mudah-mudahan dengan episode kemarin udah tambah bercahaya nih. Sekarang kita tambahkan cahaya itu dengan masih bahasan tentang zakat, infak, sedekah, wakaf yang kemarin, tapi kita lihat contoh bukti nyatanya. Ini ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa di dalam Islam ya. Seperti contoh, ini pernah terjadi di kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang pemimpin yang hebat, padahal mimpinnya sebentar, hanya 29 bulan atau kurang lebih kan berarti 2 tahun 5 bulan. Ketika di zaman beliau, zakat itu terkumpul nih, dari orang-orang yang wajib bayar zakat. Terus kan ada 8 asnaf yang kau bilang itu kan, nggak boleh semuanya dikasih ke siapa aja deh, nggak boleh. Itu harus 8 asnaf. Tapi dicari 8 asnaf itu nggak ada yang ketemu. Nggak ada orang fakir, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang butuh harus bayar hutang dan yang lain-lain. Maka ditanya ke Amirul Mukminin, ini kita mesti kemana nih kasihinnya? Apakah harus kita simpan dulu sampai tahun depan atau gimana? Maka dijawab, ya sudah, cari orang yang mau berangkat haji. Mereka nggak punya biaya, kita biayain. Dicarilah oleh para petugas amilnya, maka ternyata setelah dicari, nggak ketemu sama sekali. Semuanya sanggup untuk berangkat haji dengan ongkosnya sendiri. Dan mereka nggak ada yang mental minta-minta, mumpung ada yang mau bayarin, ya udah saya bilang aja nggak punya, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Juga akhirnya balik lagi kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin nggak ada nih, semuanya sanggup bayar haji. Berarti gimana? Ya sudah, cari orang yang pengen nikah nggak ada biaya, ditanggung pakai biaya itu. Masya Allah. Jadi mungkin kalau sekarang ada jomblo-jomblo, ini kalian cuman salah zaman ya. Mungkin kalau di zaman itu kalian udah pada dapet jodoh ya, udah bisa nikah. Maka dicari orang-orang yang pada pengen nikah nggak ada biaya, nggak ketemu. Semuanya pada sanggup. Karena memang aslinya nikah dalam Islam tuh murah sih. Yang mahal gengsi, itu harus catering dan yang lain-lain ya. Padahal di KUA gratis ya. Alhamdulillah. Dan barokah, yang penting halal ya. Daripada ada yang bela-belain terus akhirnya harus gedung, harus 1000 orang, dari awal nikah sampai 10 tahun pernikahan masih ngelunasin utang buat nikahan yang 1 hari cuman doang kayak begitu ya. Udah gitu masih dikomen lagi, dagingnya begini nih, yang masak juga bukan kita ya. Ya begitulah capeknya kalau surganya masih di mulut orang ya, seperti itu. Terus dicari nggak ketemu juga, coba Masya Allah, luar biasanya ya di zaman itu ya. Maka nanya lagi dong ke Amirul Mukminin, gimana nih, nggak ketemu juga. Ada semua orang sanggup untuk membiayai pernikahannya. Perintahnya akhirnya waktu itu adalah belikan beras-beras. Untuk apa? Sebarkan di seluruh pegunungan. Agar apa? Agar seluruh orang tahu bahwa di negeri muslim ini jangankan manusia, seekor burung pun nggak ada yang kelaparan. Zakat loh itu. Kecil, 2,5%. Tapi sanggup memberantas kemiskinan. Jangankan manusia, burung pun gak ada yang kelaparan. Ini kisah nyata, silakan dibaca kitab sejarahnya, pernah terjadi. Ya. Makanya ini utama. Kita tahu gak sih kalau misalnya kita bicara rukun Islam, syahadat, sholat, kan zakat dulu. Kenapa gak puasa dulu kok? Orang serajin-rajinnya puasa. Hei, kamu kebaikannya untuk yang puasa. Tapi zakat, kalau dilakuin, berapa banyak orang yang terbantu. Tapi tolong lihat, kita bicara kebesaran umat, berdayanya Islam di zaman dulu sampai segitu besar peradabannya, itu kuatnya justru bukan di zakat. Karena zakat itu sedikit tadi, tapi ada yang lebih powerful lagi daripada itu. Kita akan pindah ke wakaf. Ada yang namanya wakaf produktif. Ini pernah terjadi di Persia, ada Bimaristan namanya. Kalau diartikan ya rumah sakit, sama kayak di Indonesia ada rumah sakit juga kan. Tapi bedanya apa? Mereka di sana begitu sembuh, 1 dikasih pakaian baru, 2 dikasihkan uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa nyari duit, diganti uangnya. Coba, udah berobatnya gratis, sembuh dikasih duit lagi. Kok rumah sakit Indonesia juga bisa sembuh? Iya sembuh, cuman bedanya begitu sembuh ngelihat tagihannya biasanya sakit lagi. Nah itu dia ya. Maka dari mana itu berarti pembiayaannya? Pemimpin di zaman itu biasanya mengerahkan sekitar 7-8 wakaf produktif untuk membiayai rumah sakitnya. Contoh, dibangunlah pasar, nanti ada tenan-tenannya pada nyewa, nah itu untuk jadi biaya untuk si rumah sakit tersebut. Ya, lahannya milik pemerintah di saat itu. Dari situ, lihatlah bahwa sesuatu yang mungkin sedikit, tapi bisa berkembang menjadi sekian banyak kebaikan. Karena memang bukan nggak boleh jadi orang kayanya, tapi kaya itu di dalam Islam zaman dulu itu lebih ke efek samping. Dan yang dikejar bukan nominal, tapi adalah keberkahan. Kita kan kadang kebalik, jadi kayaknya tujuan utama. Sampai kadang sholat aja biar kaya, ya. Bukan nggak boleh sih, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi kan, ya begitulah orang-orang saleh terdahulu. Makanya, yuk, bismillah. Kalau pengen tambah berkah adalah gunain semua rezeki dari Allah untuk jadi kebaikan
jadi manfaat. Salah satunya kita bisa berbagi kebahagiaan melalui Alpha Gift kepada orang-orang yang kita cintai. Dan kadang kan kau mengerti, nggak semua orang bisa pulang setiap tahun atau juga bisa bertemu dengan orang-orang yang tersayang setiap hari. Tapi alhamdulillah, kamu udah punya internet, ada handphonenya, ada aplikasinya, tinggal pesenin apa yang dibutuhkan, di Alfamart semuanya ada, dikirimkan melalui Alpha Gift, disalurkan kepada orang-orang yang tersayang. Nah, Masya Allah, bisa jadi kebaikan, bisa jadi pahala, dan itu dia. Ketika sudah Allah berkahi, gara-gara kita mengalokasikan rezeki dari Allah untuk kebaikan, Allah berkahin. Meskipun kata orang sedikit, orang kalau udah berkah, pasti cukup. Tapi kalau misalkan nggak berkah, mau berapa banyak juga kurang. Lihat tuh para koruptor. Mereka sebelum nyolong duit negara, udah pada kaya belum sih? Udah kaya. Kenapa tapi nyolong melulu? Ya, karena ya begitulah ya. Yang dikejar nominalnya, bukan keberkahannya. Dan kalau keberkahan nggak ada, nggak cukup. Gampang kok Allah mengambilnya. Tahu-tahu harus ada biaya servis mobil, anaknya belajar nyetir, nabrak. Tahu-tahu di rekening banyak, harus ganti rugi, ini apa, anaknya gimana. Na'udzubillah. Karena bismillah, yuk. Ini bulan yang penuh berkah, maka yuk bagilah keberkahan dengan Alpha Gift bersama orang-orang yang tersayang. Jangan sampai enggak ya, ini kau tungguin. Supaya mudah-mudahan lulus dari Ramadan ini kita jadi manusia yang berbeda, bercahaya dalam ketaatan dan amal soleh, dan juga yang paling penting kita dikumpulkan nggak cuma di dunia aja, tapi juga kelak di dalam surganya. Mudah-mudahan motivasi dari sejarah nyata yang pernah terjadi ini membuat kita jadi manusia yang tambah takwa di sisi Allah, karena itulah fungsi puasa ya, la'alakum tattaqun, agar kita jadi orang bertakwa, dan kita bertakwa la'alakum tuflihun, agar kita jadi orang yang beruntung. Terima kasih sahabat Alfamart. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.